Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita dipertemukan Allah di majelis ini untuk melanjutkan kajian kita tentang keluarga sakinah. Yang saya sampaikan kemarin ini seperti menata ulang kepingan-kepingan puzzle yang setelah kita tata dalam waktu yang cukup akan memberikan gambaran yang utuh. Maka membahas tentang keluarga sakinah sebenarnya membahas persoalan-persoalan yang sering dianggap kecil dan sepele, tetapi pemahaman terhadap hal yang kecil dan sepele ini ketika dirangkai menjadi satu gambaran besar, kita baru tahu keutuhannya. Selama ini pembahasan-pembahasan tentang keluarga cenderung diremehkan. Banyak orang merasa mampu menyelesaikan sendiri persoalan keluarganya. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, banyak yang baru menyadari bahwa ternyata tidak mudah untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah. Tema kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini adalah indahnya kebersamaan dalam keluarga. Kita mulai di dalam An-Nisa ayat yang ke-19. Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan perlakukanlah, pergaulilah hunna, istri-istri kalian itu, bil ma'ruf, secara patut. Wa ashiru hunna bil ma'ruf, dan pergaulilah atau perlakukanlah, bergaulah dengan mereka, dengan istri-istri kalian itu dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Kata ashiruhunna di sini merupakan fi'il amr, kata perintah. Dan kita tahu bahwa al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asli dari perintah itu adalah wajib. Ila madala dalilu ala khilafihi, kecuali nanti ada dalil lain yang mengubah hukum asli wajib ini menjadi sunnah atau menjadi mubah. Jadi hukum aslinya ini adalah perintah. Perintah Allah kepada para laki-laki untuk memperlakukan istri mereka dan keluarga mereka dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, meskipun kalian tidak menyukai mereka. Potongan ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam konteks hubungan suami istri nanti tetap ada perkara-perkara yang membuat kita terjebak pada perasaan tidak menyukai pasangan. Bahkan untuk mereka-mereka yang dari awal menikah sudah saling jatuh cinta dan atas pilihan sendiri. Tapi nanti dalam proses kita menikah, terkadang muncul perasaan tidak suka, itu akan muncul. Jengkel itu akan muncul, marah itu akan ada, kecewa itu akan hadir. Makanya ada potongan-potongan fragmen dari kisah Rasulullah ketika Rasul mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, inilah a'lam idza kunti ani radhiya wa idza kunti alai ghadba. Ya Aisyah, aku tahu loh kamu itu sedang marah kepadaku atau sedang ridho kepadaku. Ada saat-saatnya ketika dalam rumah tangga Rasulullah, laki-laki terbaik sepanjang sejarah, dan Aisyah, istri tercinta beliau, juga kadang-kadang muncul perasaan suka dan perasaan marah seperti ini. Jadi nanti kalau kita dalam perjalanan rumah tangga terkadang muncul perasaan jengkel, kecewa, marah sama pasangan, itu bagian dari sesuatu yang sifatnya alamiah. Ya sudah, memang begitulah kita. Tetapi pernikahan ini adalah sebuah sikap dewasa. Jadi dalam bersikap kepada keluarga, sebaiknya kita tidak baperan, tidak mentang-mentang sedang jengkel sama istri, terus kita boleh mentang-mentang jengkel sama istri, kita boleh ke rumah cuma ganti baju tok, kemudian keluar lagi nggak pulang-pulang. Bukan begitu. Maka Allah meniscayakan adanya perasaan tidak suka itu, fa in karihtumuhunna, jika kalian tidak menyukai mereka. Ada saatnya kalian tidak menyukai mereka, tidak menyukai istri-istri kalian itu, tapi kalian tetap memperlakukan mereka dengan baik. Maka saya katakan bahwa
pernikahan ini adalah aktivitas manusia dewasa, di mana dalam mereka bersikap kepada pasangan tidak didasarkan pada suasana hati sedang jengkel atau sedang marah, tapi pada kewajiban dia untuk mengayomi keluarga itu. Maka perintah Allah, tetaplah untuk bergaul secara patut, secara baik dengan keluargamu, dengan istri-istrimu, meskipun kamu tidak suka sama mereka. Jadi dalam keadaan kita sedang jengkel sama istri, sedang jengkel sama suami, perintah Allah adalah tetap perlakukanlah mereka dengan baik. Bagaimana ketika istri sedang jengkel, tetap menghidangkan makanan, tetap berusaha tersenyum di depan suami. Bagaimana ketika suami sedang jengkel, tetap pulang ke rumah, tetap memberi nafkah, tetap memperlakukan keluarganya dengan baik. Nah sekarang kita temukan banyak keluarga yang itu kalau pas nggak suka sama pasangannya langsung melakukan perubahan-perubahan dramatis, langsung nggak mau masak kalau perempuan, langsung pergi rumah tanpa pamit pulang ke rumah orang tuanya misalnya, atau laki-laki yang sedang jengkel sama istrinya sampai rumah nanti bentak-bentak, mukuli, atau cuma ganti baju dok keluar lagi, nanti waktunya dia di pos kamling lebih lama daripada waktunya di rumah misalnya. Ini sikap-sikap kekanak-kanakan, padahal kita sudah punya anak gitu. Makanya perintah Allah, perlakukanlah mereka istri-istri kalian itu secara patut, fa in karihtumuhunna, meskipun kalian tidak menyukai mereka. Artinya bahwa memperlakukan keluarga dengan baik itu tidak berdasarkan pada perasaan, tetapi pada tanggung jawab yang kita pikul, kewajiban-kewajiban yang harus kita jalani sebagai kepala rumah tangga. Nanti kalau suami itu memperlakukan istrinya berdasarkan perasaan, itu percayalah membentuk anak soleh jadi susah. Karena bisa saja pada saat suami itu jengkel sama istri kemudian marah-marah atau mukul, dan itu dilihat oleh anak-anak, dan ini bukan contoh yang baik. Jadi menciptakan keluarga yang harmonis dalam konteks bahwa di depan anak-anak kita terlihat sebagai pasangan yang mesra, yang baik, meskipun hati kita mungkin sedang kecewa sama pasangan. Ini juga mengisyaratkan bahwa tumbuh kembang anak itu bisa dirusak oleh sikap bapak atau ibunya yang kekanak-kanakan, yang gampang marah, gampang emosi tadi. Dan ternyata Allah di sini menunjukkan salah satu alasan kenapa kita tidak boleh bersikap semau gue pada saat kita ditimpa oleh perasaan tidak suka sama pasangan. Allah menjelaskan, fa'asa antakrohu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Karena bisa jadi kamu membenci sesuatu, tetapi Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa kebaikan hidup itu terkadang datang dari hal yang tidak kita sukai. Fa'asa antakru syai'an, dalam Al-Baqarah 216 Allah berfirman, bisa jadi kamu membenci sesuatu wa huwa khairul lakum, padahal dia baik bagimu. Dalam ayat ini Allah mengulangi kembali, fa'asa antakru syai'an, bisa jadi kamu membenci sesuatu, kamu tidak menyukai sesuatu, wa yaj'alallahu fi khairan katsira, tetapi Allah menjadikan dari apa yang tidak kalian sukai itu kebaikan yang banyak. Ini menunjukkan bahwa dalam hidup ini kadang-kadang kebaikan-kebaikan yang kita peroleh itu datang dari hal yang kita tidak sukai. Kita punya uang, pengennya bersenang-senang, tapi kita nabung, mudah-mudahan tahun depan bisa ikut korban lagi, mudah-mudahan nanti ada biaya untuk bayar anak sekolah. Yang kita sukai ya kita ada uang, kemudian ada kesenangan lewat di depan rumah kita, mungkin makanan kita beli, mungkin pakaian kita beli, mungkin ada brosur-brosur destinasi wisata dan kita pengen berkunjung ke sana. Kita seneng sih bisa menikmati kesenangan di dunia, orang namanya hidup itu pengen bersenang-senang. Tapi kadang-kadang kita juga pusing pada saat membayar sekolah anak, uangnya sudah habis buat senang-senang. Pada saat kita mau rehab rumah yang sudah jelek, kita nggak punya uang lagi. Nah, sikap menabung itu secara umum kita nggak suka, tetapi kebaikan banyak menanti di sana nanti. Berapa tahun ke depan kita akan memperoleh itu. Jadi ini kalimat penting bahwa jangan hanya bermain dengan perasaan saya suka atau tidak suka, karena bisa jadi kebaikan datang dari apa yang tidak kita sukai, keburukan kadang-kadang datang dari apa yang justru kita sukai. Jatuh cinta sama laki-laki, belum menikah sudah diajak tidur, siapa yang nggak suka? Begitu nanti sudah hamil, ditinggal pergi, bayinya dibuang ke jamban, itu penderitanya seumur hidup. Senangnya melakukan hubungan paling cuma berapa menit, itu pun cuma berapa kali, dari kesenangan yang mereka lakukan itu menghasilkan penderitaan seumur hidup. Saya bertemu dengan
perempuan yang belum menikah tapi harus rahimnya diangkat karena udah terlanjur kebablasan dengan pacarnya. Saya bertemu dengan perempuan yang menggugurkan bayinya karena hamil dan kemudian tidak ada orang yang tahu. Tapi setiap kali dia mendengar anak kecil menangis, itu kalau orang Solo bilang atine trataban. Kenapa? Karena dia merasa seolah-olah bayi yang nangis itu adalah bayi yang dia gugurkan dulu, dan ini ternyata menyiksa batinnya seumur hidup. Untuk kesenangan yang dia lakukan dulu yang hanya beberapa menit, atau kalau diakumulasi selama pacaran ya paling cuma beberapa jam, tapi siksaannya itu seumur hidup. Ini jelas tidak sebanding. Ya. Jadi bisa jadi kebaikan yang banyak itu justru datang dari apa yang tidak kita sukai. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi.